Oke, selamat pagi. Selamat datang di acara Ngobrol Cerdas bersama Dinas Pendidikan. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah seorang bintang tamu kita dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oh ya, Bapak Ibu, ini merupakan acara perdana ya. Dan alhamdulillah kita langsung dapat narasumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baik, Pak Ibu, kita langsung saja bertanya-tanya atau ngobrol ya bersama beliau. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Pak Vicky. Iya. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat, segar. Ya. Udara Payakumbuh segar. Iya. Ini mungkin dari beberapa teman-teman, Bapak Ibu guru kita banyak yang belum tahu sama Ibu. Mohon Bu diperkenalkan diri dulu. Ya. Jadi tak kenal maka tak tahu. Tak kenal maka tak sayang. Kalau tak sayang jadi takut bertanya nantinya. Baik, teman-teman semua, Bapak Ibu guru yang dimuliakan Allah. Kenalkan, nama saya Evi Endriani Jabar. Saat ini saya bertugas di Kementerian Pendidikan, Ristek dan Teknologi. Tepatnya pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, di mana saya diamanatkan saat ini untuk menangani Pokja namanya, Kelompok Kerja Regulasi dan Tata Kelola Guru dan Tenaga Kependidikan, spesifiknya buat PAUD dan Dikmas. Begitu Pak Vicky. Berarti Bu Evi dari Ditjen GTK, Bu, ya? Ditjen GTK. Di Direktorat Guru PAUD dan Dikmas. Oke. Iya. Bu, ngomong-ngomong ini kedatangan Ibu ke Payakumbuh ini dalam rangka apa nih, Bu? Melancong. Melancong yang namanya kita pegawai ya. Mana bisa melancong di hari kerja. Tentunya saya datang ke sini bersama seorang teman. Tapi sebenarnya kita ke Sumatera Barat itu ada 4 orang. Kami ditugaskan dari Ditjen GTK saat ini dalam rangka melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan seleksi pegawai negeri, seleksi penerimaan pegawai P3K dengan perjanjian kontrak kerja untuk jabatan fungsional guru, gitu Pak Vicky. Iya. Oh, berarti kemarin udah berkunjung, Bu, ya, ke lokasi. Sudah berkunjung. Kebetulan saya selesai, di Bu, ya? Payakumbuh. Sudah, alhamdulillah, ya. kemarin sore. Kira-kira gimana, Bu, komentar Ibu terkait pelaksanaan kegiatan? Baik, ini komennya ya. Komennya berkesan sekali. Lokasi tempat TUK-nya, tempat pelaksanaan ujian P3K-nya sangat representatif. Halamannya luas, tempat parkiran sebagaimana sesuai dengan instrumen yang kami pantau. Kemudian pun kemarin malah sangat lancar, tidak ada gangguan server maupun gangguan dari internetnya, sehingga peserta P3K kemarin bisa melaksanakan ujian tanpa ada kendala satu apapun. Jadi mulai dari awal sampai terakhir pelaksanaan ujian, kemarin itu ada 2 sesi, sesi pagi dan sesi siang. Nah, itu mereka semua tidak ada kendala, lancar. Namun barangkali ada sedikit kita sedikit masukan dari kita dari Jakarta, karena kemarin memang kita sudah tidak pandemi lagi. Kemudian tetapi alhamdulillah ini masukan yang baik, bahkan kami posting di grup kami terkait penyimpanan tas peserta ujian yang pakai kantong. Yang pakai kantong, sehingga kami posting di grup Direktorat Jenderal kami, wah ini tas saja sudah mematuhi prokes. Bagaimana dengan peserta? Kita nggak endemi. Betul. Kita sudah endemi sekarang. Itu yang unik dari tempat TUK yang lain. Kalau masukan ya sejauh ini tidak begitu banyak, hanya sedikit saja barangkali. Mungkin kami kemarin banyak stay di dalam ruangan panitia. Jadi kami agak kelupaan kemarin itu ngecek ke dalam kelas. Tapi setelah kami cek, mungkin kedepannya agak sedikit dikasih jarak lagi antar peserta. Kemarin itu kalau dari sisi duduk akan
posisi komputer itu sudah representatif, tapi barangkali kedepannya agak sedikit dijarakan lagi. Mungkin itu masukannya, itu hanya kecil. Ya, kemarin kan tidak hanya dari Dinas Pendidikan, misalnya kan juga terlibat dari BKPSDM, kemudian dari Capdim kemarin informasinya datang Bu ya. Iya, datang. Itu gimana Bu tanggapannya Bu? Wah, itu mah luar biasa saya lihat. Ini kayaknya hubungan antara Dinas sama BKPSDM di sini di Payakumbuh itu mesra banget hubungannya. Saya lihatnya. Hubungannya mesra banget. Jadi yang semula waktu kita awal-awal kontak, yang semula ada kendala teknis sedikit yang belum bisa diatasi, tapi karena hubungan yang mesra dengan BKPSDM-nya semua bisa diatasi. Kemudian semua lancar, sarana prasarana tersedia untuk pelaksanaan ujian, dan itu kolaborasi yang sangat bagus dan yang kami harapkan sampai kapanpun itu tetap dipelihara. Jadi antara Dinas Pendidikan dengan BKPSDM yang akan selalu bekerja sama, karena ini tidak hanya terkait P3K Pak Vicky. Nanti Bapak Ibu yang guru ketika kenaikan jenjang jabatan pasti akan berhubungan dengan BKPSDM juga, pamong belajar dan penilik juga akan berhubungan dengan BKPSDM. Iya, karena tentunya kita sebagai pegawai negeri ya tidak akan pernah terlepas dari BKPSDM. Betul, benar memang, sekali. kita selama ini hubungan kita dengan BKPSDM maupun dengan instansi yang lainnya tetap kita bina, kegiatan-kegiatan yang sama-sama kita kerjakan, ya alhamdulillah selama ini berjalan dengan baik. Iya, ya, mantap. Tentunya terima kasih ya. Sama-sama. Ibu udah jauh-jauh datang dari kementerian ke sini melihat Payakumbuh. Alhamdulillah yang dari kementerian 2 orang datang ke sini. 2 orang, iya. Ya, alhamdulillah. Terus Bu, terkait P3K ke depannya ini dan atau informasi terbaru bagaimana Bu? Oke, baik. Kalau terkait P3K mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa yang Januari ini seleksinya beda dengan yang seleksi akhir tahun kemarin yang November? Ya tentu beda karena yang menjadi peserta yang diuji itu juga beda. Kalau yang di tahun 2022 kemarin mereka itu adalah para guru honorer yang sudah diseleksi tahun sebelumnya di tahun 2021 dan mereka belum lulus. Namun karena mereka dari pengalaman kerjanya sudah lebih dari 3 tahun, kemudian dilihat dari jumlah jam mengajar mereka, itu kan artinya jam terbang mereka sudah tinggi. Nah barangkali kemarin itu mereka yang tidak lulus, yang belum lulus itu dikasih kesempatan dengan cara penilaian kesesuaian, di mana mereka dinilai kinerjanya, kompetensinya oleh kepala sekolah selaku pimpinan mereka di sekolah yang melihat keseharian pekerjaan mereka. Observasi lah ya namanya. Diobservasi. Terus dari observasi tersebut nanti juga dinas selaku instansi pembinanya juga akan melihat sejauh mana ini guru yang bersangkutan track recordnya selama ini. Kalau misalnya hanya lewat ujian, ada hal yang mungkin agak miss di situ juga, di mana kita belum bisa mendapatkan data yang yang kurang sempurna dari sisi tadi. Bagaimana sih tanggapan kepala sekolah terhadap yang bersangkutan selama ini? Nah, jadi mereka yang belum lulus tahun lalu dilakukan dengan seleksi kesesuaian. Tahun 2023 ini seleksinya umum. Yang honorer, yang sudah menjadi honorer di sekolah-sekolah negeri maupun swasta ternyata banyak juga pesertanya. Dan itu dilakukan dengan chat UNBK namanya. Chat UNBK berarti seleksinya seleksi online daring melalui aplikasi. Mereka menjawab pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan itu bersangkutan dengan kompetensi mereka yang dibutuhkan dalam jabatan fungsional guru. Nah, kedepannya ini kan baru untuk umum. Jadi istilahnya sekarang ini pelamarnya pelamar umum. Nah, kemungkinan jika di seleksi tahun sekarang yang awal ini masih ada barangkali kasus-kasus gurunya ternyata kata kepala sekolahnya kinerja bagus, tapi yang namanya tes yang namanya tes itu banyak hal. Bisa jadi ketika dia tes dia kondisi kurang baik, kurang konsen, mempengaruhi hasil. Jadi belum lewat passing grade. Jika ada kasus-kasus demikian mungkin akan ada kebijakan yang sama seperti tahun lalu, dan jika itu ada barangkali nanti ada di akhir tahun juga. Begitu Pak Vicky. Artinya kita kan begini Bu,
kita kan mungkin tiap tahun nanti kan ada yang pensiun, ada mungkin ada yang meninggal misalnya seperti itu kan. Nah ini kan apakah setiap tahun akan diadakan seleksi P3K atau bagaimana? Oh iya begitu, baik. Kalau dari sisi apakah nanti setiap tahun pelaksananya, kita masih menunggu kebijakan yang lebih yang sudah dirilis ya. Namun sekarang dalam tahap pembahasan. Bahkan ada wacana ketika itu justru bisa saja nanti P3K-nya dilakukan ketika misal mungkin tidak nasional lagi sifatnya, mungkin kebutuhan per daerah. Misal nih Pak Fikri nih, Payakumbuh tahun ini ternyata banyak yang pensiun, sehingga terjadi kekurangan guru yang sangat besar. Maka dibutuhkan, jika PNS tidak buka, maka melalui P3K bisa diusulkan ya. Tapi itu masih dalam tahap pembahasan. Ada wacana nanti itu menyesuaikan kondisi masing-masing daerah. Kalau sekarang kan tentunya nasional Pak Fikri, dari kabupaten kota seluruh Indonesia yang punya formasi, maka membuka formasi dan itu melaksanakan seleksinya. Oke, ya. Alhamdulillah kemarin cukup berjalan dengan baik Bu ya, dengan lancar. Ini kira-kira di Payakumbuh berapa hari nih Bu? Berapa hari? Kalau dari penugasan kami kan 3 hari ya, 4 hari dengan perjalanan. Ya, insya Allah kami nanti sampai sore atau sampai malam di sini, malam baru kembali. Tapi udah mencoba-coba kuliner di Payakumbuh. Wah mantap. Pertama kali kami datang Pak Fikri, setelah kami berkunjung ke lokasi PUK, terus sebelum maghrib kami sempat kuliner sebentar, dan yang kami idam-idamkan ada tuh sate dangun dangun. Itu yang pertama kali kami cari. Gitu Wan. Iya. Pertama tentu kita bersyukur bahwa tahun ini ada kesempatan menambah formasi guru yang memang kita kekurang guru di Kota Payakumbuh melalui program P3K, dan pelaksanaannya kami sangat apresiasi, terutama kerjasama kita antara OPD dengan BKPSDM, kemudian kerjasama kita dengan Dinas Pendidikan Provinsi melalui cabang dinas, serta adanya kunjungan tim pemantau dari Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi. Jadi para pelamar guru prioritas 1, 2, 3, dan 4 itu sudah selesai kita lakukan proses seleksi. Kita tinggal menunggu hasil. Mudah-mudahan terpilih yang terbaik untuk mengisi kekurangan guru di Kota Payakumbuh dalam rangka meningkatkan mutu dan layanan pendidikan di Kota Payakumbuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwan, Kepala BKPSDM Kota Payakumbuh. Benar yang disampaikan oleh Pak Dasril bahwa kita melalui Panselda Kota Payakumbuh telah melakukan seleksi atau pengadaan P3K tahun 2022, formasi 2022, dan sampai hari ini masih berlanjut. Nah, itu kita perkirakan sekitar Maret seluruhnya kawan-kawan kita, adik-adik kita yang dari tenaga P3K, tenaga guru, insya Allah mungkin nomor induk P3K-nya Maret itu kita perkirakan sudah selesai. Alhamdulillah proses berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, dan ini juga sudah dibuktikan dengan kunjungan dari rekan-rekan kita dari Kemendiknas, juga dari provinsi, dan kita sudah mengikuti prosedural yang ditetapkan oleh Menpan, apalagi yang sudah ditetapkan oleh BKN ataupun dari Kemendiknas secara umumnya. Dan setiap proses mekanisme kita lakukan tahapan per tahapan sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan. Benar yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan sebentar ini. Kerja bersama itu yang kita lakukan dari Panselda Kota Payakumbuh. Alhamdulillah.